Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Jauhar Permana, NIM 2019 1060 1063 dari Prodi Teknik Lingkungan angkatan 2020. Di sini saya mau memaparkan ArcGIS dan bagaimana cara penggunaan ArcGIS itu sendiri. Sebelumnya, saya di sini mau menjelaskan tentang apa itu ArcGIS dan apa saja sistem yang ada di ArcGIS itu sendiri. ArcGIS atau SIG, Sistem Informasi Geografis, merupakan sistem informasi yang berbasis komputer digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis atau data spasial. Data spasial sendiri yaitu sebuah data yang berorientasikan geografis atau kenampakan yang ada di bumi, baik buatan maupun alam. Memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensi dan mempunyai dua bagian penting, yakni informasi lokasi atau bisa disebut spasial dan informasi deskriptif atau bisa disebut atribut. Informasi lokasi atau informasi spasial, contohnya informasi koordinat. Yang kedua, informasi deskriptif atau atribut, contohnya di dalam sebuah data spasial bisa ada informasi atau deskripsi mengenai jenis bencana, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, dan lain-lain. Nah, di samping ini ada gambar yang menjelaskan tentang informasi lokasi spasial dan juga informasi deskriptif. Kemudian lanjut, data vektor. Data vektor merupakan bentuk bumi yang mempresentasikan ke dalam kumpulan titik, garis, dan poligon atau area. Contoh, lokasi gedung atau bangunan yang disimbolkan dengan titik, jalan yang disimbolkan dengan garis, dan area sebuah wilayah yang disimbolkan dengan poligon. Nah, di sini ada contoh gambar yang menjelaskan tentang garis, poligon, dan titik. Next. Kemudian ada data raster. Data raster merupakan data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh atau foto udara yang biasa difoto lewat drone, pesawat, maupun hasil foto lewat satelit. Kemudian data dari raster ini dalam bentuk per pixel, sama seperti foto yang biasa kita ambil. Contoh datanya ada citra Google Satelit, dan batimetri seperti yang ada pada PPT ini gambarnya. Kemudian ArcGIS. ArcGIS sendiri adalah salah satu software yang dikembangkan oleh ESRI, Environment Science and Research Institute, yang merupakan komplikasi dari fungsi-fungsi berbagai macam software GIS yang berbeda. Di dalam ArcGIS itu sendiri terdapat macam-macam aplikasi, yaitu yang pertama ArcMap, yaitu aplikasi yang utama yang digunakan dalam ArcGIS yang berfungsi untuk mengolah, menampilkan, memilih, editing, composing, dan publishing peta. Kemudian ada ArcCatalog, yaitu aplikasi yang berfungsi untuk mengatur atau mengorganisasi berbagai macam data spasial yang digunakan dalam pekerjaan SIG. Kemudian ada ArcToolbox, yaitu aplikasi yang berfungsi sebagai tool perangkat dalam melakukan berbagai macam analisis keruangan. Kemudian ada ArcGlobe, yaitu aplikasi yang berfungsi untuk menampilkan peta-peta secara 3D ke dalam bola dunia dan dapat dihubungkan langsung dengan internet. Kemudian yang terakhir ada ArcScan, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengolah dan menampilkan peta-peta ke dalam bentuk 3D.
Kemudian ada sistem koordinat. Koordinat sendiri adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan dari garis latitude atau lintang dengan garis bujur atau longitude, sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah. Umumnya, koordinat ini dibedakan menjadi koordinat geografik dan Universal Transfer Mercator atau UTM. Pada koordinat geografik dibedakan menjadi 3 berdasarkan satuannya, yaitu ada derajat desimal, kemudian derajat menit, dan derajat menit detik. Pada bujur longitude atau X merupakan garis yang perpindahannya secara vertikal, dan pada peta lintang atau latitude bisa disebut juga dengan Y merupakan garis yang mempunyai perpindahan secara horizontal. Perpotongan antara garis bujur dan garis lintang akan membentuk suatu titik pertemuan yang biasa disebut dengan titik koordinat. Kemudian yang terakhir yaitu ada sistem koordinat UTM. Pada sistem koordinat UTM biasanya terdapat pembagian waktu berdasarkan zonasi di Indonesia sendiri. Terdapat 16 pembagian zonasi waktu. Pembagian zonasi waktu ini di mana terdapat garis yang memisahkan dari garis khatulistiwa. Untuk daerah yang berada di atas garis khatulistiwa akan mempunyai kode N, sedangkan yang berada di bawah garis khatulistiwa akan mempunyai kode S. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan atau deskripsikan di dalam pengenalan apa itu ArcGIS dan apa saja sistem yang ada di dalam ArcGIS itu sendiri. Mungkin bisa saya lanjut ke cara pemakaian ArcGIS itu sendiri. Kemudian di sini saya mau menjelaskan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam ArcGIS itu sendiri. Dalam ArcGIS terdapat aplikasi ArcMap, ArcCatalog, ArcGlobe, dan ArcScreen. Yang mau saya jelaskan yaitu ada 2, ArcCatalog dan juga ArcMap. Untuk ArcCatalog sendiri mempunyai fungsi untuk mengatur data yang ada di komputer dan juga berfungsi untuk mengatur atau mengorganisir berbagai macam data spasial yang digunakan dalam pekerjaan SIG. Untuk tampilan ArcCatalog sendiri seperti yang ada dalam gambar ini, terdapat menu bar dan juga toolbar. Untuk menu bar sendiri terdapat ada file, kemudian edit, terus kemudian ada view, ada go, processing, kemudian ada customize, Windows, dan juga help. Untuk toolbar sendiri ada connect to folder, disconnect folder, copy, paste, kemudian delete, kemudian ada large icon, kemudian ada list, ada details, thumbnail, ArcMap, catalog free, search, ArcToolbox, Python, mode builder, kemudian ada toolbar option. Nah, di sini saya menjelaskan bagaimana cara untuk mengkonekkan folder ke dalam ArcMap itu sendiri. Nah, di sini ada 3 cara untuk mengkonekkan folder, yaitu cara yang pertama dari file, kita klik file, kemudian klik connect to folder. Yang kedua ada icon connect to folder, kita klik. Terus yang ketiga ada folder connection, ini kita klik kanan, kita connect to folder. Nah, tapi cara yang paling sering saya gunakan yaitu pakai gambar icon connect to folder ini, kita klik, kemudian kita cari letak drive yang mau kita buat konekkan ke ArcMap ini.
Kalau bisa untuk connect to folder ini kita buat file baru, kita namai sesuai dengan kesukaan kita. Kalau di sini saya beri nama file SHP. Nah, karena saya sudah membuat file SHP dari kemarin, jadi tinggal saya preview saja. Nah, jika sudah, ditekan OK saja tadi, kemudian sudah muncul. Nah, jika ingin lihat, kita klik folder connection, kemudian kita klik file SHP, kemudian ada di sini ada file Demnas, ada file desa seluruh Indonesia, ada file SHP seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Karena saya sudah download, tinggal saya konekkan ke folder connection ini. Nah, cara previewnya tinggal kita klik misal Indonesia provinsi. tinggal kita preview. Nah, di sini akan muncul peta Indonesia yang sudah terbagi menurut provinsi masing-masing. Jika ingin lihat lebih jelasnya, kita klik geografi ini, kemudian pilih tabel. Nah, di sini muncul semua nama provinsi yang ada di Indonesia dan juga skala perbandingan peta dan kondisi yang sebenarnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan di penggunaan aplikasi ArcCatalog ini. Mungkin bisa saya lanjut ke bagaimana penggunaan aplikasi ARMAP itu sendiri. Lanjut ke penjelasan bagaimana penggunaan aplikasi ARMAP. Nah, ARMAP itu sendiri mempunyai fungsi untuk mengelola, menampilkan, memilih, editing, composing, dan publishing peta. Untuk tampilan ARMAP sendiri seperti pada layar ini. Jadi ARMAP itu terdiri dari menu bar dan juga tools toolbar yang memiliki fungsi masing-masing. Nah, untuk menu bar sendiri terdapat ada file, kemudian ada edit, terus ada view, kemudian ada bookmarks, ada insert, ada selection, ada geoprocessing, ada customize, Windows, dan juga help. Kemudian untuk toolbarnya sendiri ada open control, ada save, ada print, ada cut, ada copy, kemudian paste, delete, undo, redo, kemudian ada add data. Nah, add data ini sendiri mempunyai fungsi ada buat nge-add data spasial ke dalam aplikasi ARMAP, bisa juga untuk add base map. Add base map ini sendiri adalah untuk menambahkan peta secara online. Jadi penggunaan add base map ini harus nyambung dengan internet ArcGIS-nya kita. Nah, kemudian ada edit, toolbar, ada modify, sketch, ada add vertex, delete vertex, continue feature tool, kemudian ada zoom out, ada zoom in, ada zoom to 100%, ada pixel zoom in,
ada fix zoom out, kemudian ada go back to action, go forward to action. Kemudian ada focus data frame, change layout, ada data drift, back toolbar. Kemudian ada drawing untuk menggambar, kemudian ada select element, ada rotate untuk mungkin nanti untuk membalik, kemudian ada zoom to selected element, ada right angle, ada text. Ini berfungsi untuk menambahkan teks ketika kita membuat suatu SHP mungkin. Kemudian ada edit vertex, ada font. Ini font untuk mengatur bentuk huruf yang kita suka. Kemudian ada font size, ini ukuran font. Kemudian ada editor. Nah, editor ini berfungsi untuk mengedit file yang mau kita buat atau yang mau kita digit. Terdiri dari start editing, stop editing, save edit, move, split, construct, point, copy parallel, merge, buffer, union, clip, validate feature. Kemudian ada fix zoom, ada select feature untuk memilih gambar, ada clear select feature, kemudian ada identify untuk mengidentifikasi file yang telah kita buat, ada hyperlink, ada HTML pop-up, ada user, ada find rotate, auto XY, time slider, dan yang terakhir ada create view window. Nah, kemudian di sini ada toolbar yang saya pin di samping kanan dan di samping kiri ini, karena toolbar yang ini menurut saya adalah toolbar yang terpenting yang ada di aplikasi Armap ini. Yang pertama ada ArcCatalog. ArcCatalog sendiri itu mempunyai fungsi untuk mengkonekkan file atau data spasial untuk kita konekkan ke Armap ini. Kemudian ada ArcToolbox. ArcToolbox sendiri adalah untuk memproses data raster atau data vektor. Kemudian ada table of content. Nah, table of content sendiri ini adalah gunanya untuk memunculkan layer yang ada di data yang kita buat atau kita input ke dalam Armap ini. Kemudian bagaimana cara membuat file SHP? Nah, cara membuat file SHP yaitu langkah awal yang harus kita lakukan, kita buka dulu folder yang sudah kita konekkan tadi, kita buka, kemudian kita klik new, kemudian kita pilih subfile atau SHP. Nah, kemudian kita beri nama. Ini saya mau kasih nama kabupaten. Kemudian untuk fitur tipe ini bisa kita pilih polygon karena kita mau buat garis batas administrasi. Kemudian pilih edit. Nah, untuk edit ini sendiri mempunyai tujuan untuk supaya pada proses digitasinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kita klik edit, kemudian kita pilih project coordinate system, kita pilih UTM, kemudian WGS 1984, terus Southern SPR, kemudian kita pilih UTM
yang nomor 49 karena Indonesia itu ada di zona 49. Nah, kita klik OK. Oke. Nah, setelah selesai pasti bakal keluar yang namanya file SHP yang mau kita edit tadi. Nah, kemudian jika sudah download file SHP yang satu Indonesia yang mau kita buat batas administrasinya tadi, langsung kita drag ini seperti ini. Ini saya sudah download file SHP Indonesia untuk yang provinsi, jadi semua provinsi sudah tercatat, sudah terbuat batas administrasinya. Kemudian saya tambahkan karena jika sudah, tinggal buat file SHP-nya di menu editor. Kita ke menu editor, kemudian start editing, habis ke start editing ke create feature ini. Nanti bakal muncul di sini file yang SHP yang mau kita buat tadi, yang dinamanya kabupaten tadi bakal muncul. Kemudian jika muncul kita klik di sini, kemudian di sini ada pilihan poligon, kita pilih poligon baru kita buat. Nah, karena buat file SHP sampai selesai itu membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi langsung saja saya singkat ke pembuatan layout. Nah, untuk pembuatan layout sendiri ini ada menu layout di bawah samping kiri, kita klik layout view. Nah, jika sudah muncul layout view, kita cari file untuk mengatur ukuran kertas dan posisi kertas itu. Kita klik pick and print setup. Nah, untuk size nya ini kita cari biasanya itu A4, kemudian orientasinya kita pilih landscape. Nah, ini untuk ukurannya saya pilih cm. Nah, tinggal klik OK. Nah, sudah muncul. Nah, kemudian kita membuat di sini label yang biasanya dibuat penamaan buat pengumpulan tugas. Kita buat dengan cara kita klik rectangle, dan kita scale dari atas ke bawah, disesuaikan saja. Sudah selesai. Kita klik properties untuk mengatur warnanya, kita cari yang no color. Nah, selesai. Kemudian tinggal kita atur posisi file SHP yang tadi sudah kita buat. Nah, seperti ini. Mungkin nanti kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita save di menu file ini atau di icon save ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.